Banyak sekali teori atau tips dan trik yang beredar di masyarakat tentang bagaimana membuat bakso yang keras. Masalahnya, dari begitu banyaknya teori, tips, trik tadi, tidak semuanya memang terbukti bisa menghasilkan bakso yang keras. Hari ini kita akan membahas tentang 4 mitos apa saja yang sering dialami orang-orang, yang sering dibicarakan orang-orang untuk membuat bakso keras, padahal itu nggak benar. Pertama, hal yang paling sering beredar adalah kalau mau baksonya keras, wajib hukumnya menggunakan daging sapi. Nah, kalau ini dibilang salah 100% sih enggak juga. Memang daging sapi itu membantu untuk hasil bakso itu lebih keras, lebih bagus, iya. Cuma bukan berarti keras itu hanya bisa dihasilkan dari sapi saja. Sebenarnya ayam pun bisa. Atau Anda mungkin kalau mau amannya, lebih amannya, mengkombinasi antara sapi dan ayam pun juga bisa. Hal yang harus diingat kalau ternyata kita mau menggunakan misalkan ayam saja atau mix sapi dan ayam, yang wajib dilakukan adalah menggunakan dada ayam dan tidak menggunakan kulitnya. Kenapa? Karena kembali, prinsipnya untuk menghasilkan bakso yang keras kita perlu protein yang banyak dan protein ini harus saling terikat satu dengan yang lain kan. Kalau kita menggunakan kulit atau menggunakan paha ayam, itu masih banyak lemak yang terkandung di dalamnya sehingga kandungan proteinnya itu tidak cukup bagus, tidak cukup banyak untuk menghasilkan yang keras. Makanya kalau menggunakan paha atau menggunakan dengan kulit, mungkin memang benar agak susah menghasilkan bakso yang keras. Tapi kalau dada ayam filet yang benar-benar dadanya saja, seharusnya bisa dengan catatan tadi proteinnya sudah banyak. Kita tinggal menambahkan bahan yang bisa mengikat satu dengan yang lain sehingga proteinnya saling terikat, dia lebih padat, dan kalau digigit itu bisa bunyi krek. Ya bayangkan kayak sapu lidi lah, kalau satu dipatahin kan nggak bunyi apa-apa. Tapi kalau banyak terus diikat jadi satu dipatahin kan bunyi krek. Nah kurang lebih analoginya seperti itu juga. Jadi tidak harus sapi, ayam pun masih bisa dengan catatan tadi. Anda pilih yang dada ayam filet, cuma dadanya saja, kulitnya jangan dipakai dan perlu ditambahkan bahan seperti WBS 500. Lanjut, nomor 2. Mitos yang banyak beredar untuk membuat bakso keras adalah menggunakan tepung tertentu. Biasanya yang diunggulkan adalah tepung sagu. Nah, kenapa hal ini saya bilang mitos? Karena gini, sebenarnya jenis tepung yang dipakai mau apa saja itu bisa. Hal yang penting untuk menghasilkan bakso yang keras itu bukan jenis tepungnya, tapi lebih ke arah berapa banyak takaran dari tepung yang dipakai. Misalkan nih, kayak tadi orang bilang harus pakai sagu supaya hasilnya keras. Pertanyaan saya, kalau takarannya tidak pas, apakah masih bisa keras? Contoh lah, sudah pakai sapi, grade yang bagus, pakai sagu, tapi sagunya banyak, misalkan dagingnya 1 kilo, ya bilang aja sagunya 500 gram, masih bisa keras nggak? Kemungkinan akan susah. Kenapa? Karena tepung sendiri sifatnya utamanya itu adalah sebagai filler, di mana dia akan menutupi, melapisi, sehingga semakin banyak tepung, dia malah semakin menutupi kerasnya. Jadi tadi kan 1 kilo sapi sama 500 gram sagu. Bayangkan Anda bandingkan 1 kilo sapi dengan 200 gram tapioka kanji. Hasilnya tentu akan lebih keras yang 200 gram kanji tadi. Nah, hal seperti ini membuktikan bahwa sebenarnya pakai tepung apapun itu bisa. Tapi yang perlu kita ingat adalah takarannya tidak boleh terlalu berlebihan. Kalau ditanya idealnya berapa? Tentu 10-20% dari daging, jadi sekitar 1 kilo daging, tepungnya sekitar 100-200 gram, itu sebenarnya yang paling bagus. Lebih dari itu masih bisa, tapi kemungkinan kerasnya itu akan mulai berturun. Jadi semakin banyak tepungnya, semakin akan turun. Nah, jadi yang nomor 2, mitos tentang harus menggunakan tepung tertentu seperti sagu itu tidak benar. Sagu membantu untuk bakso lebih padat itu iya, tapi kalau membuat keras itu tidak benar. Lanjut, nomor 3. Mitos yang banyak beredar nomor 3 adalah menggunakan baking powder supaya hasilnya keras. Nah, mitos ini mungkin banyak beredar karena banyak orang yang menggunakan baking powder di kue, cookies, pokoknya bakery lah, dan hasilnya memang keras. Kalau hal ini sebenarnya saya sudah pernah bahas secara spesifik tentang kinerja baking soda, baking powder pada bakery sehingga keras itu gimana. Anda bisa cek linknya di atas. Yang ingin saya sampaikan adalah hal ini nggak benar karena ada beberapa hal yang membedakan, terutama di cara memasaknya, sehingga Anda mau pakai baking powder sebanyak apapun, hasilnya itu tidak bisa keras. Karena syarat dari baking powder bisa keras, dia butuh suhu yang sangat-sangat tinggi, dimana kalau di kue, biasanya kan dipanggang di atas 100. Idealnya, kalau saya nggak salah ya, sekitar 200 derajatan. Nah, kalau bakso, tentu tidak bisa direbus di
200 derajat tadi, sehingga reaksi dari baking powdernya tadi tidak optimal, makanya dia hasilnya tidak bisa keras. Malah yang akan terjadi kalau Anda pakai baking powder, semakin banyak baking powdernya, waktu panas itu ngembang besar sekali baksonya, tapi ketika dingin dia akan mengecil kembali. Jadi kalau menggunakan baking powder apakah bisa keras? Nggak bisa. Yang bisa adalah itu tadi, mengembang besar, nanti kalau dingin akan mengecil kembali. Nomor 4, mitos yang banyak beredar yang tidak benar adalah suatu bahan tertentu itu pasti menjamin hasil bakso keras. Nah, memang ada beberapa bahan itu memang membantu. Salah satu contohnya adalah WBS 500 kan, membuat hasil bakso keras. Tapi, bukan berarti Anda memakai WBS 500 itu pasti keras. Kembali ke 1, 2, dan 3 tadi, bahan, takaran itu juga sangat mempengaruhi, apalagi juga proses. Bayangkan gini, kayak tadi kita bahas masalah tepung, semakin banyak tepungnya, kan semakin susah tuh kerasnya. Kalau memang bahan pasti membuat hasil keras, ya berarti cilok pun juga bisa dong keras. Faktanya kan nggak bisa. Kenapa? Karena tadi ada beberapa bahan yang sifatnya menutupi, sehingga Anda pakai produk barang sebagus apapun, kalau takarannya tidak pas, hasilnya juga nggak akan bagus. Jadi kalau dibilang apakah bahan membantu untuk keras? Iya, memang sangat-sangat membantu, tapi bukan berarti jaminan. Hal yang perlu kita pastikan adalah satu, resepnya harus pas dulu. Takaran daging, tepung, dan juga es. Dimana saya tahu kalau es ini paling susah karena biasanya kan tergantung tukang giling. Kalau kebanyakan juga hasilnya lembek, nggak keras. Itu yang satu. Yang kedua, hal yang juga sangat mempengaruhi adalah proses ngerebusnya. Takaran resep sudah bagus, bahan yang dipakai sudah benar, bahan tambahnya juga sudah benar, tapi ngerebusnya asal-asalan, hasil kerasnya juga nggak akan bagus. Nah, banyak sekali keluhan orang-orang sudah pakai WBS 500, takaran resepnya sudah bagus, hasilnya nggak keras. Ternyata proses rebusnya itu nggak pas. Nah, Anda perlu perhatikan proses rebus yang pas ini, karena ada beberapa bahan itu yang baru aktif ketika mereka terkena panas. Salah satunya adalah tepung dan juga WBS 500 tadi. Jadi kalau proses rebusnya nggak pas, biasanya hasilnya nggak bagus. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, kalau dibelah di tengah, itu hasilnya warnanya kemerahan. Yang kedua, di luar itu bisa garing, kenyal, keras, bagus, tapi ketika digigit ke tengah, itu hasilnya empuk. Nah, itu ciri-ciri dari ngerebusnya yang nggak pas, padahal takaran resepnya sudah bagus. Jadi, 4 hal yang menjadi mitos dan sebaiknya Anda hindari adalah satu, tidak selalu harus menggunakan sapi. Ayam pun bisa kok menghasilkan hasil yang keras. Kedua, tepung tidak menentukan keras atau tidak, tapi takaran tepung itu yang menentukan hasil keras atau tidak. Yang ketiga, baking powder tidak membantu bakso untuk keras. Kalau di bakery iya, di kue iya membantu, tapi di bakso tidak. Yang keempat, tidak bisa hanya mengandalkan bahan. Anda perlu memperhatikan juga takaran resep, proses masaknya, dan juga bahan yang dipakai apa.